Kawan-kawan, kembali lagi ke channel saya di Jepri WS. Kali ini saya mau mengupas kedua mobil ini nih. Mobil ini kan sebenarnya beda peruntukan. Kalau yang ini MPV, yang ini SUV ya. Tapi sebenarnya ini sama-sama 2000 cc. Yang ini 2003, yang ini 2005. Nah, sekarang kan mau pilih yang mana? Kalau saya sih sebenarnya tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya pingin yang gagah, terus nyaman, ya ini CRV 2.0 transmisi matic ini cukup terkenal bandel juga. Nah, tapi kalau untuk kenyamanan dan elegan, ya ini Innova 2005 nih. Ini kan tua, tapi ya budgetnya cukup murah juga. Ya hitung-hitung nggak nyampe 100 juta lah. Kalau Innova 2005 sekarang yang bensin kan itu rata-rata di sekitaran 90 ke bawah, tergantung kebutuhan pasarannya. Contoh, mobilnya pajaknya mati atau kondisinya padanya, tergantung kondisi. Nah, kali ini yang ada unit Innova 2005 ini yang ada di hadapan saya ini 2005 yang tipe paling biasa, ini tipe E. Ya cukup dikejar orang juga ini, karena pasarannya sekarang udah 70-an dan paling mentok 80-an lah. Tapi ini secara overall kondisinya masih bagus. Nah, kita lihat mesinnya dulu ya. Jadi kalau Innova yang 2005 ini yang bensin ya. Ya ini nggak terlalu terawat ini mobilnya, tapi sama pemiliknya ini udah 20 tahun. Sekarang 2024. Nah, kalau masalah mesin ini terkenal bandel daripada si CRV. Kalau 2000 cc-nya si Innova ini, bayangin aja ya, sekarang kan sudah 2023 terakhir Innova Reborn ya yang bensin. Dia itu masih pakai, mesinnya sama. Sementara yang diesel, Innova dieselnya aja sudah ganti 3 kali generasi. Yang 2004 sampai ke 2011. Nah, itu 2012 itu sudah diregenerasi lagi mesinnya jadi 2KD. Ada yang dirubah. Terus yang 2016-nya yang Reborn-nya itu udah pakai yang 2GD. Nah ini si mesin Innova bensin ini yang dari 2004 sampai yang sekarang 2023 terakhir ya, yang produksinya si Innova Reborn bensin, dia masih pakai mesin ini nih. Jadi ya otomatis terkenal bandel dong mesin ini. Ya, memang putaran mesin ini katanya terkenal cukup boros, tapi ya, menurut saya mah itu relatif. Kalau dibandingin sama si CRV, sama-sama aja konsumsinya, beda-beda tipis. Terbaik kembali lagi tergantung ke perawatan ya. Nah, sekarang kalau masalah CRV, kita lihat mesinnya ya. CRV ini 2000 cc juga matic. Teknologinya ini sudah DOHC, sama-sama DOHC ya. Kalau si Innova kan dia pakai rantai timing ya. Kalau ini kan dia masih pakai timing bell ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini Iftech. Walap apa ini nggak tahu lah ya, intinya itu begitulah ya. Kalau Innova kan PPTi, kalau dia pakai iTech nih, iVTech. Sama teknologinya dimulai dari Honda Jazz yang 2007-2008. Nah, perbedaannya ini dia sudah ABS. Kalau si Innova yang tipe E-nya belum. Ini pasarannya kita berbicara tentang rentan harga yang sama ya. Si CRV 2.0 ini yang tahun 2003 ini juga harga pasarannya di sekitar 70 sampai 80-an kondisi pajak hidup. Nah, si Innova yang tipe E juga pasarannya di 70 sampai 90-an juga. Kalau yang tipe G-nya bisa sampai 90 lebih atau tipe V-nya. Nah, berbicara tentang perawatan. Nah, kalau saya jujur saja kalau merawat mobil ini agak sensitif, namanya mobil tua ya. Kalau saya yang pernah saya alamin namanya merawat mobil-mobil tua ini, khususnya kayak Honda ataupun Toyota, saya tetap lebih mudah memilih Toyota ya perawatannya, nggak tahu kenapa. Sebenarnya pada dasarnya sama, cuman hanya metode pekerjaannya yang ribet. Saya pernah ganti fuel pump punyanya si CRV, itu harganya sekitar 400 ribuan, merek aftermarket. Kelemahannya CRV ini dia nggak punya filter bensin di luar, nggak kayak si Innova ini. Kalau Innova ini dia kan punya filter bensin yang bisa diganti-ganti rutin tiap hari. Nah, sementara si CRV ini dia harus bongkar ya. Dia memang nggak harus turun tangki, tapi ada fuel pumpnya juga ada di bawah joknya itu. Jadi dia itu harus sering dibersihin.
Nah, masalahnya sekarang kan pemilik mobil kan pasti rata-rata jarang ya menyadarin itu. Nah, sementara kalau si Innova bensin ini kan enaknya dia filter bensinnya itu ada di luar nih, seperti ini nih. Nah, dia enak diganti-ganti gampang ataupun dibersih-bersihin. Nah, dia di sini nih. Ya. Dia hanya model tabung seperti ini dia. Jadi kita nggak perlu bongkar-bongkar tangki. Ya, itu yang perbedaan yang sangat mencolok saya lihat. Tapi secara kenyamanan saya tetap pilih kenyamanan CR-V ya. Karena kalau kaki-kakinya sehat. Tetapi kalau dipakai jalan jauh tetap lebih enak Innova. Kalau saya pribadi yang punya rekan-rekan yang punya CR-V ya jangan jangan tersinggung. Oke, kembali ke interiornya. Masalah teknologi. Kalau si CR-V ini Honda saya akui. Honda tidak pernah pelit sama fitur-fiturnya ya. Dia kalau Honda ini kan dia transmisi maticnya di sini nih, kayak mobil-mobil Eropa tuh. Kita sama-sama dengarkan suaranya ya. Kita hidupin dulu aja. Nah, yang terkesan itu saya dari CR-V yang pertama ini, yang kedua, generasi keduanya nih ya. Ini parking brake-nya ini dia sama kayak apa ya? Soalnya saya pernah lihat kayak sticknya helikopter. Ini keren nih. Ya, sementara yang di generasi ketiganya kan sudah di kaki ya untuk parking brake-nya. Oke. Nah, untuk AC-nya dia juga lebih banyak pilihan ya. Kalau si Innova itu agak minim ya, memang sama-sama putaran kompor gas tapi ya ini agak semi elektrik dikit lah ya. Kalau Innova lama itu ya plus asli plus dia pakai manual semuanya. Nah, di sini dia ada penyimpanannya, tempat minuman ya. Kita dengarkan mesinnya dulu dari dalam. Ini lebih halus ya. Ini untuk kilometernya sudah 99.000, masih minim ya, masih kecil lah, masih low km. Nah, intinya kalau di CR-V ini ya harus rajin merawat mesin karena dia kan agak sensitif elektriknya di sensor-sensor mesinnya. Nah, kita kembali ke si Innova. Coba kita lihat Innova kalau dihidupin dari dalam. Coba lihat tampilan belakang dulu, mana yang lebih maco. Nah, kalau secara maco ya saya pilih CR-V. Ya, tapi kalau mau yang elegan ya pakai Innova. Memang ini kedua perbedaan yang sangat jauh ya. Ini SUV, ini MPV. Tapi sama-sama 2000 cc. Jadi kalau mau pilih yang mana ya tentukan sama rekan-rekan sendiri. Kalau saya sih jujur saya nggak mau ribet. Saya tetap pilih Innova saya. Karena Innova itu tetap pilihan mobil keluarga. Oke, sekarang kita lihat putaran mesinnya si Innova dari dalam. Kita dengarkan suara mesinnya dari dalam ya. Kalau Innova ini kan agak minim ya dia tuh. AC-nya kalau head unit ini udah diganti ya, dia udah aftermarket merek Pioneer. Kalau aslinya kan dia masih pakai itu tuh yang single din. Kita dengarkan mesinnya dari dalam. Karena Innova ini terkesan berisik mesinnya ya. Tuh. Suaranya lebih besar daripada si CR-V yang 2,0. Padahal selisih tahun hanya 2 tahun, beda 2 tahun. Ini 2005, yang CR-V tadi 2003. Secara kabin tetap saya lebih pilih Innova, lebih luas ya. Lebih luas, lebih lega, lebih besar ya. Oke, sekarang kita dengar raungan mesinnya dari luar. Kita dengar idle mesinnya. Kenapa si Innova ini berisik? Ya karena dia si extra fan-nya itu dia diputar langsung sama mesin ya. Dia begitu hidup mesin, extra fan nyala. Jadi itu yang bikin jadi suaranya jadi lebih besar. Tetapi keuntungan kalau extra fan-nya langsung diputar sama mesin itu, dia kalau dipakai jalan jauh itu mesin itu lebih stabil ya. Lebih suhunya lebih stabil. Sementara si CR-V kan dia pakai extra fan, pakai elektrik ya. Nah, mesin Innova ini sendiri kenapa ini sangat diminatin banyak orang yang khusus pengguna jalan jauh? Nah, ini mesin ini bandel. Kapasitas olinya aja, walaupun dia sama-sama 2000 cc sama si CR-V, kapasitasnya ini hampir 6 liter.
otomatis namanya oli banyak itu dipakai jalan jauh pasti lebih enak, lebih terjaga suhu mesin ya. Kerja mesin pun nggak terlalu capek. Nah, sementara si CR-V yang 2,0 itu hanya 4,5 liter. Artinya ada perbedaan hampir 1, liter. Nah, itulah yang membuat kelebihannya mesin Innova ini. Walaupun dibilang dia mesin tua, boros, tapi ya tetap kalau namanya untuk mau pingin mesin bandel, awet, ya teruji, pakai jalan jauh juga awet, enak. Dia mesinnya juga soft ya. Ya, itu ya Innova bensin. Ya, pantas sampai sekarang juga si Innova Reborn juga masih pakai. Hanya perbedaannya di dual PPTI. Oke, kembali lagi kalau ke si CR-V ini. Nah, si CR-V ini memang tenaganya badak juga ya. Kencang lah, dibilang badak nggak kencang. Tapi itu tadi agak rewel sedikit ya. Rewelnya kenapa? Ya kembali lagi tadi sistem teknologinya dia yang berbeda. Kalau secara power steering juga masih lebih kuat si Innova power steering. Karena saya pernah bongkar power steeringnya punyanya si CR-V. Jadi ternyata si power steering itu bocor dari seal rack steernya. Jadi dia nggak kelihatan. Ternyata begitu pada saat mau ganti rack end atau long terrot, dia tuh muncrat tuh air minyak power steering dari, ternyata si power steering itu bocor sealnya. Jadi ngumpet di karet boot steeringnya itu nggak ketahuan. Ketahuannya karena pada saat mau ganti itu rack end tadi. Nah, jadi yang paling saya unggulkan di sini pada saat ini ya, memang ini beda ya SUV tadi, kembali lagi SUV sama MPV. Kalau secara mau berpergian jalan jauh, hobi pergi jalan jauh ya, ya memang ini rajanya nih. Ini rajanya nih. Ya. Saya akuin. Tetapi kalau kita hanya pengen tampilan yang bagus, terus jalan yang ekstrim ya, memang ini lebih unggul. Saya jagokan ini nih. Kalau kita tinggal di kampung-kampung, apalagi di daerah pegunungan ya. Nah, termasuk juga ini sesuai dengan fungsinya, bannya kita sudah pakaikan Forceum, ban AT, all terrain ya. Jadi memang SUV itu ya identik harus dengan menggunakan ban seperti ini ya. Jadi dia kita masuk ke kampung-kampung, ke pedesaan, ke ya kalau kita punya kebun, punya ya intinya jalan rusak lah di kampung, cocoknya pakai ini nih, Forceum ini ya. Kalau peleknya masih bawaan. Ini kondisinya mulus. Kemarin kita ambil berapa ini, Pak? Berapa? Kita ambil kemarin? 80 ya? Nah, ini kondisinya 80 kita ambil ya. Low KM 99.000 km. Kalau Innova tadi udah 219.000. 2005. Ini 2003. Otomatis secara lelah ya dia lebih lelah. Tapi itu tadi kembali lagi kepada rekan-rekan, kawan-kawan yang punya budget minim, yang pingin punya mobil keluarga yang baik, bagus. Selama ini yang pernah saya alamin, kalau di perawatan sebenarnya jauh lebih enak merawat Innova. Suku cadangnya banyak, terus dia juga suku cadangnya awet. Nah, sementara si CR-V ini kan kadang kelemahannya itu yaitu kita kalau udah cari spare part ini ya kadang susah, orinya susah ya, harus jauh, apalagi kita di luar kota besar ya. Tetapi yang paling mencolok di antara kedua ini adalah biaya perawatan, di mana biaya perawatan Innova itu cukup agak terjangkau dibandingin sama si CR-V ini tadi. Nah, ini kita berbicara sama mobil tua ya, jadi kalau ada rekan-rekan kawan-kawan carinya mobil baru aja ya nggak masalah, itu kan kalau yang bagi punya duit. Ini kan kita yang berbicara tentang low budget, yang penting bisa untuk mobil keluarga. Tetapi pajaknya sendiri ini Innova itu 1.900.000-an untuk yang tahun 2005. Kalau yang ini pajaknya berapa ini, Dit? 1.900.000. Artinya perbedaannya nggak banyak jauh ya, MPV sama SUV. Oke, terima kasih kawan-kawan. Kalau secara keseluruhan tetap kalau mau enak, mau nyaman, mau berpergian jalan jauh, ini nih Innova ini. Ini nggak kelawan ya Innova ini. Memang yang dieselnya irit, tapi saya nggak tahu kenapa tetap kalau namanya mobil keluarga enak yang pakai bensin. Tapi kalau yang mobil diesel cocoknya untuk mobil usaha ya. Ini juga si CR-V ini
menjadi pilihan yang bingung juga karena ini gagah juga, ganteng. Jadi susah juga saya. Tapi harus tetap dikasih putuskan ya pilihan. Ini mau pilih yang ganteng atau mau pilih yang elegan ya. Tidak ada yang jelek mobil ini. Semuanya sama-sama bagus. Saya juga sama-sama hobi dan suka. Tetapi kalau mau pilih yang ganteng, gagah, ya ini CR-V 2003 generasi keduanya. Kalau yang mau elegan, nyaman, pergian jauh, mesin bandel, badak, ya tetap Innova ya. Itu kembali lagi ke pilihan kawan-kawan. Ini sama-sama 3 baris ya. Yang generasi 2 ini 3 baris juga dia. Innova juga 3 baris. Itu saja. Semoga bermanfaat teman-teman. Apabila ada yang kurang-kurang dari penyampaian saya tadi, yang salah-salah ya harap dimaklumin. Karena ini supaya untuk berbagi pengalaman aja. Kita sudah berbelasan tahun pelihara mobil ini. Ya, Innova itu sudah 20 tahun usianya ya. Dari 2005 sampai ke 2024 itu otomatis hampir 20 tahun. Kalau ini sudah mau menjelang 22 tahun. Tapi secara kilometer ini jauh lebih lebih rendah kilometernya. Karena kelihatan dari bodi juga ya, ini masih original semua. Lampu-lampu juga kelihatan berbeda jauh ya. Karena ini pasti kalau lampunya dia masih bening, ini pasti jarang keluar malam ini mobilnya ini. Bumper, bodi, semuanya masih rapi. Enak. Ini termasuk beruntung ini teman saya ngambil 80 juta ini. Ya, pajak hidup, kondisinya rapi, low KM. Kalau yang Innova ini ya udah habis dibantai ini jalan jauh terus nih. Itu saja. Jangan lupa selalu mampir ke channel saya. Support selalu channel saya. Terima kasih.